Halo anak-anak, gimana kabarnya semua? Sehat semua kan? Ketemu lagi dengan Pak Erwin di sini. Pak Erwin ini langsung saja tanpa basa-basi, langsung Pak Erwin ingin menerangkan tentang masalah menyaring informasi palsu. Nah, atau hoax. Nah, kalau dalam pengertiannya, hoax di bahasa Inggris itu artinya adalah berita, kabar bohong yang sengaja dibuat untuk disamarkan seperti kebenaran. Nah, ini yang kita harus hati-hati seperti ini. Karena apa? Hoax itu dibuat sedetail mungkin sehingga ketika kalian membaca atau melihatnya, itu malah kalian menganggapnya itu adalah benar. Padahal dia itu adalah salah. Nah, itu. Ini sebenarnya ada banyak sekali hoax-hoax yang sedang muncul. Ya kan? Nah, terus juga banyak sekali masyarakat itu yang tidak sadar bahwa mereka itu juga ikut menyebarkan hoax. Itu. Ya kan? Apalagi sekarang ini muncul, wah, ini kan lagi musim divaksin. Muncul berita, jangan mau divaksin karena vaksin bisa membunuh ini. Kalian tidak tahu, asal membaca langsung asal share ke grup-grup kalian. Teman kalian di grup membaca juga asal share ke grup keluarga mereka. Keluarga mereka ada yang melihat, membaca, di-share lagi. Nah, akhirnya karena banyak sekali yang nge-share berita yang salah, jadinya malah dianggap benar. Ini yang paling mengerikan. Mending kalau gini. Nah, apalagi kalian yang bermedia sosial, yang aktif media sosial. Untuk WA, Telegram tak anggap juga itu media sosial. Nah, kalian punya grup banyak. Asal pasang ini, asal kalian dapat dari Facebook berita ini, terus asal kalian berikan. Nah, ini yang bahaya. Makanya pemerintah juga mengembangkan yang namanya literasi digital. Apa itu? Biar kalian juga membaca dalam bentuk digital. Gitu loh. Juga aktif membaca, aktif melihat berita-berita. Tapi jika ada berita yang kalian anggap, wah ini kok aku nggak yakin ya, itu ya udah jangan usah di-share. Amannya sih nggak usah nge-share berita-berita seperti itulah. Apalagi sekarang media TikTok itu sekarang sudah dirambah hoax-hoaxnya udah banyak sekali, ya kan? Jadi harus hati-hati juga, gitu, ya kan? Nah, ini potensi bahaya terbesar yang dihadapi oleh Indonesia, terutama untuk masyarakat netizen plus 62 ini adalah yang pertama, penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoax, terus cyberbullying, terus body shaming dan juga online radikalisme. Juga sara yang disebar lewat internet. Ini juga yang bahaya. Jadi kalian harus benar-benar benar-benar memahami suatu berita, jangan asal-asalan. Gitu loh. Cyberbullying juga jangan. Ketika kalian di grup, janganlah sampai kalian memojokkan teman kalian sendiri di dalam grup. Wah, kalian bully secara digital di situ, bully. Nah, itu termasuk kejahatan juga. Jadi kita harus hati-hati. Ya kan? Nah, apalagi sekarang internet sudah bermunculan kuota murah. Kalian media sosial banyak. Juga ini cyberbullying juga itu ketika main game juga itu muncul juga. Dari mana? Ketika kalian main game ML contohnya Mobile Legend kalian main game di situ kalah, terus teman kalian ada yang kalian kata-katain yang nggak enak, kalian omong-omong nggak enak, ada yang sampai maki-maki di situ, walaupun cuma ngomong, oh dasar noob, dasar ini, wah itu juga termasuk cyberbullying. Kenapa? Hakikatnya orang main game itu buat bersenang-senang gitu. Nah, jadi orang main game nggak langsung pinter, ada juga yang harus belajar dulu. Kalian harus mengerti itu, jangan langsung wah diunen-uneni sih nggak enak-enak.
Gitu. Jadi itu termasuk juga bullying gitu loh. Ya kan? Body shaming juga gitu. Instagram, kalian lihat di Instagram ada teman kalian foto, wah langsung kalian komen yang nggak enak, wah dasar kamu gendut, dasar kamu ini, dasar kamu, wah itu termasuk cyberbullying, apa body shaming juga, mempermalukan bentuk tubuh, wah dasar item lu, wah dasar ini lu, dasar lu, wah dasar itu yang tidak boleh. Itu juga bisa memacu yang namanya online radikalisme. Ini yang bahaya. Janganlah menjadi seorang yang radikal, jadilah orang yang penyayang gitu loh, seperti Pak Erwin seperti ini kan. Nah, terus juga sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan beberapa alternatif jika kalian menemukan suatu hoax atau apa gitu. Nah, itu. Salah satu contohnya adalah cyber kreasi. Mafindo juga, Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, itu juga itu. Terus juga kalian bisa lihat di Cek Fakta, ya kan? Itu anti hoax juga ada banyak sekali kalian di situ. Nah, terus ini Pak Erin mau menerangkan juga cara mengenali hoax. Ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah diawali dengan kata-kata sugesti dan heboh. Wah, biasanya ditulisi judulnya viral, lagi hot, lagi ini. Nah, seperti itu. Terus biasanya juga mencatut yang kedua nama lembaga terkenal. Gitu. NASA mengumumkan bahwa tanggal sekian matahari berada dekat dengan Indonesia, nanti akan muncul gelombang radiasi sehingga kalian nanti yang keluar bisa overheating, nanti bisa meninggal. Nah, itu juga bahaya, mencatut nama NASA, lembaga penerbangan seperti itu. Ya kan? Malah sekarang ini yang paling parah itu sekarang mencatut apa? Brand-brand terkenal. Kemarin seperti kemarin itu Pak Erin baru aja kemarin itu ada itu yang ngirim itu. Klik ini isi data biar dapat mobil dari Toyota. Tapi alamatnya nggak alamatnya Toyota. Nah, itu yang harus bahaya. Nah, terus terdengar mustahil terjadi. Nah, kadang itu kalau yang umur, terutama yang anak-anak gitu yang masih belum dewasa, wah kayaknya keren. Nah, itu malah nganggepnya bener. Padahal enggak. Muncul mata air, darah, ini. Wah, langsung dihebohkan. Padahal itu cuma kebocoran limbah pabrik. Dianggap malah mata air. Ya kan? Langsung biasanya hoax itu dia tidak muncul di media massa seperti koran, TV itu nggak muncul. Kecuali kalau memang TV-nya itu yang membuat hoax sendiri, itu kadang ada itu. Ya kan? Tapi itu ternyata memang salah berita saja. Ya kan? Terus cek alamat URL. Ini yang terpenting, cek alamat URL. Biasanya hoax-hoax yang berhubungan dengan hadiah itu alamatnya itu malah dia alamat yang tidak dari itu. Wes gini aja, contoh ketika kalian ditelepon atau dapat SMS mengatakan kalian dapat hadiah dari Shopee ini, klik alamat ini. Memang ada tulisannya Shopee di situ. Tapi tidak ada sangkut paut dengan www.shopee.co.id. Tidak ada. Gitu. Ya kan? Terus untuk periksa halaman website yang menampilkan berita tersebut. Untuk yang dimaksud dengan periksa di sini adalah kalian periksanya cross-check-nya dengan Google. Jangan langsung asal klik. Soalnya kenapa? Karena kebanyakan itu yang di-share di media sosial seperti WA dan Telegram, kebanyakan dia ada phishing-nya. Jadi ketika kalian klik, dia malah ada virus yang masuk, dia ngambil data-data dari HP kalian. Nah, itu yang bahaya. Ya kan? Terus periksa apakah ada kalimat yang menyuruh pembaca untuk membagikan pesan tersebut. Nah, ini yang terpenting. Hoax biasanya seperti itu. Contoh dulu, itu aku pernah dapat itu WA, pas awal-awal WA itu ada berita. Wah, penjaga makam Rasulullah mendapatkan mimpi ketemu dengan Rasulullah. Beliau sedang menangis karena ada ini. Terakhirnya ngeri itu. Silahkan share ke teman Anda sebanyak 10 orang. Kalau tidak nanti ibu kalian akan mendapatkan musibah. Nah, itu wis cetha hoaxnya gitu.
Soalnya Rasulullah nggak mungkin lah mencelakai ibu kalian, ya kan? Nah, tuh untuk nakut-nakutin saja. Terus, nah ini cross check, cari di Google, apakah benar apa enggak. Sekarang juga itu cek kebenaran gambarnya. Sekarang Google Image itu ada. Jika kalian memasukkan gambar di Google Image, nanti dia muncul keterangan. Biasanya ada ketika berita-berita, wah kecelakaan, orang kepengen terkenal asal comot aja, padahal kecelakaannya itu di Vietnam, kecelakaannya itu di Thailand, tapi asal dipasang di situ, ya kan? Nah, yang terakhir nih, yang paling penting ketika kalian mendapatkan hoax atau minimal nggak yakin lah ini bener apa enggak, wes tidak usah disebarkan. Jika kalian menyebarkan, berarti kalian juga ikut memberikan hoax. Ini yang bahaya. Jika seperti itu, mending nggak usah disebarkan. Ya kan? Tuh. Nih, jika kita menemukan berita hoax di media sosial, jangan diam. Kita laporkan saja, bisa di aduankonten.id, stophoax.id, cekfakta.com, turnbackhoax.id. Ya kan? Nah, seperti itu. Dan untuk contoh-contohnya, kalian bisa lihat, ya kan? Ini contoh dulu beredar ini SMS merah, ya kan? Silahkan disebarkan. Kalau nggak disebarkan, nanti aku akan tidur di sebelahmu. Wah, itu ngeri, ya kan? Pokoknya intinya yang disuruh nyebarkan itu apa? Janganlah malah disebarkan. Itu karena malah biasanya hoax, jelas hoaxnya seperti itu. Ya kan, dulu itu ada kejadian juga, ada temen cerita anaknya dapat WA seperti ini, nangis karena di situ ada keterangan nanti ibumu akan ini, nangis takut dia, akhirnya dibaca sama bapaknya, ternyata memang hoax semata. Ini contoh, ini yang paling hoax paling hebat ini. Ini masih dibahas sama Panji Petualang. Meninggalnya Panji Petualang itu jelas hoax yang saking tersebar dimanapun akhirnya malah dianggap beneran. Tapi ternyata sampai sekarang Panji Petualang masih sehat walafiat. Politik, wah jangan kaget kalau politik penuh dengan hoax. Coblosan ketua RT aja penuh dengan hoax, ya kan? Apalagi kalau yang setingkat dengan pemilu. Nah, seperti itu. Jadi intinya, anak-anak, ini Pak Erwin kepengen ingin mengingatkan ketika kalian bermedia sosial, ya kan? Ketika kalian bermedia sosial, ketika kalian menemukan suatu berita, ya kan? Yang mengajak inilah, beritahu inilah, jangan perlu ini, pokoknya yang nggak masuk akal, jelek-jelekin orang, wes nggak usah disebar, ya kan? Wes baca aja, kalau bisa malah dihapus, dah seperti itu. Ya, kita minimal kita tidak ikut menyebarkannya, walaupun kita tidak bisa melaporkannya. Seperti itu ya anak-anak. Sekian dari Pak Erwin. Sampai ketemu di materi berikutnya. Ingat, ketika membaca suatu berita jangan langsung mudah percaya dan juga jangan gampang untuk menyebarkannya. Sekian dari Pak Erwin, sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa. Salam optimis.